Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat teknika muda? Jumpa lagi dengan saya Uyako di channel YouTube saya. Setelah di video kita yang kemarin membahas energi baru dan terbarukan dengan tema solar water heater, pada video kali ini kita akan membahas terkait bahan bakar dan pembakaran dengan tema kopirolisis, biomasa, dan sampah plastik. Sahabat teknika muda, penggunaan plastik di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2002 saja, perdagangan propilena di Indonesia tercatat sebanyak 136.122,7 ton dan meningkat di tahun 2005 sebanyak 182.523,6 ton. Lalu di tahun 2011, kebutuhan plastik di Indonesia tercatat sebanyak 2,6 juta ton. Kemudian di tahun 2016, sampah di Indonesia tercatat 189.000 ton per hari, atau 28,4 ton diantaranya merupakan sampah plastik, jumlah yang cukup besar. Nah, selain sampah plastik, sampah di Indonesia yang jumlahnya cukup melimpah adalah sampah biomasa. Dari dua sampah ini, selain jumlahnya yang cukup banyak, ada permasalahan lain, yaitu plastik membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 100-500 tahun untuk dapat terurai secara alami. Kemudian untuk biomasa memerlukan waktu untuk difermentasikan agar menjadi bahan bakar alternatif. Untuk itu pada video kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan, diantaranya seluk-beluk plastik, kemudian potensi limbah plastik di Indonesia, seluk-beluk biomasa dan potensi biomasa di Indonesia, kemudian terkait pirolisis dan metode kopirolisis. Sahabat teknika muda, material plastik merupakan material sintetis yang berupa polimer, artinya terdiri dari ikatan monomer-monomer, baik berupa monomer sejenis ataupun monomer yang tidak sejenis. Plastik memang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah ringan, kuat, tahan karat, mudah dibentuk, mudah diberi warna, dan murah. Sehingga penggunaan plastik di zaman ini sangat banyak dan hampir menyentuh semua sendi kehidupan. Akan tetapi, plastik memiliki kekurangan, yaitu sulitnya terurai, sehingga menjadi polutan bagi tanah, polutan bagi air, dan polutan bagi udara apabila dibakar. Plastik digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah termoplas. Plastik jenis ini dapat dicairkan dan dibentuk ulang sehingga dapat dipakai secara berulang-ulang. Kemudian yang jenis kedua adalah termoset. Nah, plastik jenis ini tidak dapat dicairkan sehingga tidak dapat dipakai secara berulang. Untuk jenis termoplas ada beberapa produk, diantaranya yang pertama adalah polietilen atau PE. Nah, ini plastik yang terbuat dari polimerisasi monomer-monomer etilen. Kemudian ada polipropilen atau PP, yaitu plastik yang terbuat dari polimerisasi monomer-monomer propilen. Nah, plastik jenis ini memiliki berat jenis yang lebih rendah daripada jenis yang lain. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah polistiren atau PS, yaitu plastik yang terbuat dari polimerisasi stiren. Kemudian ada polyethylene terephthalate atau PET. Nah, ini terbuat dari polimerisasi etil dan asam terephthalate. Nah, kemudian ada polyvinyl klorid atau PVC. Nah, ini terbuat dari polimerisasi vinil dan klorid. Sahabat teknika muda, ini
Ada beberapa contoh untuk penggunaan plastik ya, mulai dari HDP, High Density Polyethylene, ada PET, Polyethylene Terephthalate, ada PVC, Polyvinyl Chloride, ada PS, Polystyrene, ada PP, Polypropylen. Nah, kita masuk ke potensi limbah plastik yang ada di Indonesia. Sahabat Teknika Muda, kebutuhan plastik di Indonesia naik 200 ton per tahun. Nah, kita lihat data di tahun 2002, kebutuhan plastik tercatat sebanyak 1,9 juta ton. Kemudian naik di tahun 2003 menjadi 2,1 juta ton. Nah, kemudian di tahun 2004 naik lagi menjadi 2,3 juta ton. Nah, selain dari ketersediaannya yang cukup banyak, plastik memiliki nilai kalor yang hampir sama dengan bensin dan solar, yaitu nilainya sekitar 40 megajoule per kilogram. Nah, sumber lain mengatakan atau menyebutkan nilai kalor plastik itu sekitar 42,1 sampai 49,4 megajoule per kilogramnya. Ya, potensi plastik sangat besar ya, sahabat Teknika Muda. Nah, kemudian kita masuk ke biomasa. Nah, biomasa itu adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau kotoran hewan. Nah, tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang mengalami fotosintesis, mulai dari tanaman kecil hingga kayu-kayu. Nah, untuk biomasa ini unsur penyusunnya terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sedikit zat organik. Nah, kita masuk ke potensi limbah biomasa yang ada di Indonesia. Nah, ini biomasa yang ada di Indonesia itu jumlahnya cukup besar, yaitu 200 juta ton per tahun atau sekitar 49.810 megawatt. Ya. Biomasa yang ada di Indonesia itu berasal dari yang pertama limbah pertanian, ada sekam padi, jerami, ampas tebu, batang jagung, dan sebagainya. Ada dari limbah perkebunan. Nah, ini dari perkebunan kakao di tahun 2003 itu produksinya sebanyak 512.251 ton. Nah, kemudian dari perkebunan sawit ini, cangkang sawit itu memiliki nilai kalor sebesar 21 sampai 23 megajoule per kilogramnya. Nah, cukup lumayan ya. Kemudian untuk sumber sampah biomasa selanjutnya adalah dari kehutanan yang berupa kayu. Kemudian ada dari sampah perkotaan. Nah, di Indonesia ini ada beberapa kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat sehingga menghasilkan sampah padat perkotaan yang cukup besar pula. Nah, kemudian yang terakhir dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, dan seterusnya. Nah, ini peta potensi limbah biomasa yang ada di Indonesia, berupa limbah padi, jagung, singkong, kelapa sawit, kelapa, dan limbah hutan produksi. Nah, ini ada penjelasan warna dari hijau, kuning, sampai merah. Ini dalam satuan megawatt. Yang hijau ini 0 sampai 2 megawatt. Nah, yang merah ini yang 272 sampai 466 megawatt. Nah, dan ini potensi limbah biomasa ini tersebar merata di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke pirolisis. Nah, pirolisis itu apa? Nah, pirolisis itu merupakan proses dekomposisi termal, yaitu proses perengkahan zat atau bahan dengan suhu tinggi, yaitu sekitar 350 sampai 550 derajat Celcius. Nah, ini dilakukan tanpa melibatkan oksigen. Nah, kalaupun ada sangat sedikit. Nah, kemudian dari pirolisis ini akan menghasilkan produk berupa padatan, yaitu residu karbon yang bisa digunakan sebagai bahan bakar burner
Kemudian ada bahan bakar minyak, yaitu senyawa hidrokarbon dari rantai C1 sampai C4. Nah, kemudian ada gas. Nah, untuk gas itu sendiri dapat ditampung ataupun langsung disalurkan ke burner seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kopirolisis. Nah, kopirolisis itu apa sih, sahabat teknika muda? Nah, kopirolisis itu merupakan proses pirolisis yang menggunakan 2 atau lebih bahan baku. Nah, di Indonesia ada beberapa riset atau penelitian yang melakukan kopirolisis antara plastik dengan limbah oli bekas, plastik dengan limbah minyak jelantah, dan kali ini kita akan membahas kopirolisis plastik dengan biomasa. Nah, di Indonesia itu ada kopirolisis sampah plastik dengan ranting, nah, kemudian sampah plastik dengan cangkang sawit. Nah, lalu bagaimana teknika muda untuk melakukan kopirolisis? Nah, ini ada beberapa gambaran proses. Yang pertama dari menyiapkan alat dan bahan baku. Nah, alat tentu adalah alat pirolisis. Kemudian bahan baku ini tentu adalah plastik dan biomasa. Nah, plastik dan biomasa ini kita potong berukuran kecil sehingga prosesnya dapat lebih cepat seperti itu. Nah, kemudian setelah dipotong kecil-kecil ditimbang, kemudian dicampur. Setelah itu dimasukkan ke alat pirolisis. Nah, alat pirolisis kemudian dioperasikan sampai temperatur holding time sekitar 350 sampai 550 derajat Celcius. Nah, kemudian ditahan dalam waktu tertentu. Nah, kemudian nanti untuk produk bahan bakar minyak ditampung dan gas bisa ditampung atau langsung disalurkan ke burner sebagai pemanas. Kemudian setelah selesai alat pirolisis dimatikan dan setelah dingin residu atau padatan dikeluarkan dari alat pirolisis. Nah, sahabat teknika muda, dari gambaran-gambaran yang sudah kita bahas di depan tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kopirolisis merupakan solusi yang tepat menangani sampah plastik dan biomasa yang ada di Indonesia. Mengapa menjadi solusi yang tepat? Nah, alasannya adalah kopirolisis merupakan proses yang ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran, baik itu pencemaran tanah, pencemaran air, ataupun pencemaran udara. Nah, kemudian kopirolisis menjadi solusi lamanya waktu sampah plastik terurai dan sampah biomasa terfermentasi. Nah, demikian sahabat teknika muda, pembahasan kita kali ini terkait dengan bahan bakar dan pembakaran dengan tema kopirolisis sampah plastik dan biomasa. Mudah-mudahan pembahasan ini tadi memberikan gambaran bagaimana kita menangani permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Nah, harapannya memang proses pirolisis ini bisa terus dikembangkan dan bisa diterapkan di masyarakat sehingga nanti betul-betul menjadi solusi penyelesaian masalah sampah seperti itu. Nah, demikian sahabat teknika muda, pembahasan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.